langsung dari Banten. Telur dijual, udah bos. Akak jualan, gimana beli? Ya kuat, Oh. halal berkah. Oi. Iya, ibu-ibu, Aja Cil, makasih. Nanti ya. Ya, lanjut. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Halo Brother Boy, selamat pagi dari kota Banjarmasin. Setelah beranjak dari Palangkaraya, kita melanjutkan perjalanan kita menuju provinsi selanjutnya yaitu Kalimantan Selatan. Kota yang dikenal dengan kota 1000 sungai ini memiliki banyak destinasi yang wajib dikunjungi. Dan hari ini, kami akan mengajak kalian untuk bersama-sama menjelajah keindahan dan keunikan dari kota Banjarmasin. Halo, kita lagi panasin bambang. Terus kita mau turunin motor buat keliling Banjarmasin. Kita mau lihat dulu sekarang sudah berapa persen sisanya si Bambang. Bambang nggak kena matahari soalnya. Oh, tuh. Masih 76% boy, mantap jiwa. Dan kondisi Bambang masih sangat prima. Huhuy. Pindah rumah gitu boy. Sekarang mau ngapain Beb? Mau turunin motor. Oh, terima motor dulu ya. Ya. Tuh, Pak Amerika. Kok dia tinggi banget ininya ya? Lagi. Jetio. Oke, pelan-pelan. Mantap jiwa. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mau bermanfaat ya, Pak? Oh, Bapak. Seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia, Banjarmasin juga termasuk kota yang cukup padat penduduknya. Banjarmasin bagi kami ya, terasa seperti pinggiran kota Jakarta. Ada flyover, boy! Luar biasa Banjarmasin. Di perjalanan, kami melihat banyak sekali yang lagi ngantri membeli jajanan ini. Jadi kami penasaran, kami coba ikutan singgah juga. Habis bang? Tinggi, lu minta maaf. Mantap. Jadi kita singgah sebentar karena saya lihat ini rame banget dan saya nggak tahu ini jual apaan. Ternyata ini jual roti pisang boy. Udah nggak dapat makan daripada ini kita lihat. Oh, ini roti pisang khas mana bang? Khas Banjarmasin. Oh Banjarmasin. Alah. Ya bang, mantap bang, lanjut bang ya. Mari bang. Yo. Mak, kok ada kayak bobo satu? Seperti kota-kota besar lainnya, Banjarmasin juga memiliki masalah yang sama, yaitu kemacetan. Karena padatnya penduduk di sini. Apalagi di jam-jam sibuk seperti jam pulang kerja. Jakarta. Aku kaget loh boy, aku kira ini Transjakarta boy. Oh tuh.
kayak tepian-tepian Jakarta. Dan rasanya tuh sangat apa ya, hektik banget loh. Apa gimana sih, deg-degan dalam keramaian Beb ya? Iya, kayak gak nyaman. Kita ngerasa tuh Klaksonnya, panas, risih, banyak klakson. motornya yang ribut-ribut. Ya, lalu kiri kanan tuh banyak apa ya, kayak toko-toko penjual tuh dekat banget dengan jalan. Jadi tuh nggak ada parkiran juga gitu. Macetnya parah banget. Oh ya, BTW ini belum apa-apa ya. Sebelumnya kita ketemu macet lebih parah lagi. Cuma nggak kerekam karena ya kita sibuk hindari motor-motor lain gitu loh. Belakang. Agak shock ya, yang mendadak kita dari hutan keluarnya langsung ke gini ya Beb ya. Iya. Jalan kecil gini tapi truknya bisa lewat. Wow, amazing. Bisa dilihat ya boy, padat banget. Kendaraannya baik motor maupun mobil, sampai kami di klakson-klakson juga di sini. Setelah keliling kota Banjarmasin, kita pun lanjut kuliner rekomendasi dari para badeboy yang ada di Banjarmasin. Katanya sih wajib dikunjungi kalau main ke kota ini. Ini dia nasi kuning cempaka untuk menu sarapan kita di pagi ini. Unik banget, disajikan dalam bungkusan daun pisang. Nasi kuning cempaka ini terkenal karena rasa yang lezat dan aromanya yang harum banget. Enak wangi. Dendengnya wangi, bumbunya wangi. Enak sih. Cobain deh. Jadi kalau nasi kuning di Banjar itu selalu menggunakan bumbu merah yang disebut dengan bumbu habang. Jadi dia terbuat dari cabai merah dikeringin boy. Dan kalau dari penampakan ya, kita coba dulu. Nyaman. Nasinya ini teksturnya ringan. Jadi pas kita coba, dia tuh nggak keras kayak yang nasi-nasi goreng biasa. Nasi goreng. Ini memang tekstur ada nasi yang ringan. Udah. Nasi Banjar ya namanya ya. Nasi Enak. Enak. Awalnya saya pikir agak aneh kan, kalau pagi-pagi makan nasi kuning, jadi itu sarapan berat. Tapi ternyata nggak seberat yang kita bayangkan. Karena dia nggak terlalu berminyak, nggak terlalu bersantan. Dan kemudian tuh dia juga dikasih dengan apa, suiran-suiran apa kelapa ya, Beb. Parutan kelapa. Ya. Yang bikin aroma tuh lebih gurih. Simple banget sih. Dia nggak ada embel-embel apapun, hanya nasi kuning, tok, dendeng, suiran kelapa. Dan kelapanya enak ya. Iya. Manis gitu loh. Dan di sini dia juga manis. Iya. Oh. Dendengnya manis, kelapa juga manis. Iya, ya. Tapi ini manis yang enak di mulut. Oh ya. Banyak loh, porsi ini gede loh. Bisa buat 2 orang. Iya. Kayaknya kalau kami keluar dari Banjarmasin bakal kangen sama ini. Enak. Ciri khas dari bahasa Banjar itu adalah dengan kata ulun dan pian. Ya, jadi kita di tepi jalan banyak ketemu orang-orang yang mereka sopan banget gitu loh. Bahkan kami hampir mirip. Ini kayak Jawa gitu. Jadi dia ngomong kayak ulun minta maaf gitu. Dia sampai pengen ada ulun minta maaf gitu. Ini lucu banget. Lalu dia panggil orang tuh dengan pian sampean, kayak mirip Jawa. Di sini juga ada bahasa namanya ikam ya. Ikam itu adalah kamu, tapi versi agak kasar. Nah itu ikam. Dan kemudian untuk panggilan saya sendiri itu juga ada panggilan kasarnya juga. Tapi kalau mau lebih halus ya kita ngomong aja ulun dan pian gitu. Kemudian kalau suku Banjar itu agak berbeda dengan Dayak. Karena gini, mereka di daerah Banjarmasin sendiri, di daerah hulu sungai, itu juga pakai bahasa Banjar tapi lebih dalam dialeknya. Tapi yang berbeda tuh cuma aksennya doang, ya hanya aksennya, nada berbeda sedikit. Tapi masih bahasa Banjar. Kalau Dayak kami temukan adalah beda suku Dayak itu udah beda bahasanya. Jadi bahkan sesama Dayak pun kadang-kadang mereka tidak saling mengerti antara Dayak Ngaju kah atau dengan Dayak mana gitu. Itu bahasa beda total. Jadi ini sangat menarik sebenarnya sih.
Dan kalau misalnya itu contoh nih di daerah ibu kota Kalimantan Barat kayak Pontianak, itu yang paling gampang kelihatan adalah daerah pasar, para pedagang itu rata-rata Chinese, nah Tionghoa gitu ya. Kalau di daerah start dari Kalsel ya, sampai nanti kita ke arah Kaltim, mayoritas pedagangnya yang swasta itu didominasi oleh orang Banjar. Jadi menarik, mereka punya jiwa dagang tinggi gitu. Setelah selesai sarapan, kita lanjut berpetualang ke Pulau Bakut. Pulau Bakut berada di bawah jembatan Barito dengan luas pulau 15,8 hektar. Ini dia dermaga penyeberangan ke Pulau Bakut yang berada tepat di bawah jembatan Barito. Ada boleh kalau mau jaga-jaga? Oh ada boleh, ya siap. Wih. aja jago keliling ya? Iya, tahu juga ya. Mantap. Sering nonton juga. Wah, terima kasih banyak Pak. Thank you. Wih, safety boy, mantap. Thank you Bang ya. Ini safety. Kan Bapak mau kubur situ? Oh, ini kayu galam ya? Emang tanah air kayu galam nih? Nah, Boleh. Nice. Saya di depan. Oke, monggo. Jadi kalau dari tepi jalan, kamu akan melihat ini namanya adalah dermaga wisata Bakut. Dan Sungai Barito ini walaupun cukup kecil di mata, tapi gelombang tinggi loh, lihat gelombangnya, gila banget. Selama perjalanan kita dapat melihat pemandangan pepohonan hijau yang masih sangat terjaga di sepanjang aliran Sungai Barito. Akhirnya, perjalanan sekitar 5 menit, kita telah sampai di Taman Wisata Alam Pulau Bakut yang merupakan habitat alami dari bekantan. oke. Ya, oke, aman. Selamat datang di Pulau Bakut. Bisa dia, siap. Nasalis Lavapatus Proboscis monkey. Sebelum masuk, kita ke loket pembelian tiket dulu ya. Indonesia. Ada aman. Udah bisa bahasa Olympian aman. Ternyata di sini perlu memperlihatkan KTP. Karena di sini menetapkan tarif yang berbeda untuk wisatawan domestik dan mancanegara. Mukanya udah beda kayaknya. Dari Thailand. Mbaknya mirip Korea kan? Dari Korea. KTP kamu di sini. Tuh, kasih ke abangnya tuh, Beb. Coba lihatkan dulu, Bang. Nah, monggo. Bentar. Maaf ya. Aman. Kalimantan Barat juga. Siap. Ya, siap. Ya, makasih. Kasih ya. Ya, Pak, kasih. Maunya Korea. Ayo. Pulau Bakut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Selatan karena pemandangannya yang indah, udara yang segar, dan kemudahan aksesnya loh. Dan di trip kali ini kita bersama dengan Om Leo. Nah, halo Om. Halo. Nah, ini Bada Boy kita dari Banjarmasin ya. Jadi beliau udah kemarin yang ngajakin kita kuliner, yang kita belajar tentang beberapa hal, termasuk bahasa Banjar. Ulun dan Pian, itu doang yang saya bisa. Jadi ini beberapa tips buat kalian yang mau main ke Pulau Bakut ya. Di Banjarmasin ini ada 2 spot wajib dikunjungi, Pulau Kembang dan Pulau Bakut. Di Pulau Kembang itu sangat banyak monyet. Nah, kalau di Pulau Bakut itu bekantan. Nah, kenapa kami pilih ke pulau ini? Karena memang simbol dari Banjarmasin adalah bekantan. That's why kita pilih Pulau Bakut. Wah, sudah ada WC umumnya juga, Boy. Nah, ada 2 cara untuk menuju ke Pulau Bakut ini. Yang pertama adalah melalui dermaga Siring ya, 0 km. Tapi di sana pas kami pergi, itu wajib mencarter kapal yang harganya Rp650.000. Untungnya ada Badaboy mengingatkan kita bahwa ada cara untuk lebih gampang. Yaitu langsung aja ke jembatan Barito, karena posisi Pulau Bakut tepat di bawah jembatan Barito. Dan ada penyeberangannya yang dengan harga 100.000 aja, udah 1 kapal bisa bertiga atau berapa orang pun pulang pergi. Lumayan kan? Untuk tiket masuk juga relatif murah ya. Tiket masuknya hanya Rp12.500 per orang.
Dalam perjalanan dari dermaga menuju pulau hanya butuh waktu kurang lebih 5 menit saja, sangat dekat. Tapi dari perjalanan kita lihat di sungainya itu memang airnya ya keruh-keruh coklat seperti kapuas seperti biasa, dan juga banyak tanaman air. Yang saya kira sampah, rupanya bukan ya, hanya tanaman air biasa. Cepat ya dari jembatan Barito ya. Lebih cepat. Dan akhirnya kita telah sampai di Taman Wisata Alam Pulau Bakut. Kita mau melewati jembatan dulu. Ayo. Bagus ya. Bekantan merupakan salah satu spesies monyet yang hanya ditemukan di Kalimantan dan dilindungi dalam kategori hewan yang akan punah karena populasinya semakin menurun. Beb, panggil pakai ilmu yang kau pelajari di itu penguala cepat. Itu orang hutan, jangan. Itu orang hutan. Nana, kamu muncul kanannya, boy. Di Mana depan ada tempat duduk santai nih. Yuk kita singgah dulu sambil menunggu bekantan muncul ke kita. Bawa ini lah, Tips Dan. buat kalian mau ke sini, pastikan Anda membawa autan, sovel atau apapun itu lah ya. Karena nyamuknya, dan sepertinya punya saya lupa ke bawah. Bagus. Selama Anda bergerak, Anda tidak akan diserang oleh nyamuk. Yang penting Anda bergerak, jangan diam. Oke. Hah. Apa? Monyetnya, ya, cepat. Oke, kita bertemu monyet. Let's go. Memang benar kata Cici Riana, ada sesuatu di situ. Dan kami langsung pergi untuk melihat bekantan. Tapi ternyata bukan. Itu adalah monyet, yang biasa dipanggil juga dengan warik, bahasa orang sini. Akses jalan di pulau ini berupa jembatan yang terbuat dari kayu ulin alias kayu belian. Kayu ini memang sudah terkenal karena kuat meskipun terkena air, tidak akan lapuk, boy. Tupai. Di sini banyak pondok-pondok untuk kita istirahat karena ini jalannya kayaknya panjang banget. Gak ada lurus lagi. Bekantan. Mana kau? Aku nak tengok, bah. Satu kali je aku tengok kau, bah. Jangan jauh-jauh. Ini jam 11 siang. Ah, tu tupai lagi, Beb. Tupai banyak. Kita bukan cari tupai, tupai di mana-mana ada. Ini unik juga. Tapi bagus sih, berarti kan bekantan di situ masih liar. Dia masih takut dengan orang. Itu yang benar. Yang aneh justru malah kalau dia tuh dekat-dekat sama kita. Kita menemukan tanaman kayak pandan, tapi dia berbunganya indah banget. Tuh, bunga dari tumbuhan pandan ini cakep banget kan? Lalu di situ banyak tanaman yang durinya kayak gini loh. Tuh, lucu banget nih, jarang kami temukan nih. Oke, ini hutan kayak hutan mangrove, bukan? Tapi layak diapresiasi karena jalan di situ jembatan kayunya terawat banget. Dia tuh tidak ada bolong-bolong, tidak ada yang lapuk, dan semua masih bagus banget. Thumbs up, mantap. Pak, kok bekantannya pelit nggak mau keluar dia, Pak? Sisir kayaknya nih. Oh, dia suka di tepi-tepi sungai ya? Iya. Walah. Dan kita sudah keluar ya, kembali ke jalan utama. Nggak terlalu Kita masuk lama nanti sih. gitu ya keluarnya. Iya. Hanya butuh waktu 20 menit untuk keliling habis satu Pulau Bakut. Dan kita bertemu dengan 3 ekor bekantan, tapi jalan jauh-jauh, jadi nggak bisa ke foto. Tapi ya not bad lah ya. Untuk wisata bareng keluarga, anak-anak ini cocok banget sih. Setelah menjelajahi Pulau Bakut, kita langsung pergi mencoba soto khas Banjar yang direkomendasikan dari Koleo, yang merupakan badaboy juga. Halo, jadi kita lagi ada di Soto Banjar Bang Ahmad. Jadi ini yang wajib dikunjungi kalau kita lagi di Banjarmasin. Yuk kita cobain. Selain itu, di sini juga ada menjual buah-buahan. Ada jambu biji, ada jeruk, ada duren, dan ada salad. Jadi di sini tuh gila, ini udah jam makan siang dan di situ ramai banget. Dan di sini juga ada pertunjukan kesenian khas Banjarmasin. Nanti kita lihat ya. Dan pesanan kita udah datang. Jadi sotonya itu bisa pakai ketupat maupun pakai nasi. Jadi kita milihnya pakai nasi. Jadi kita makan sambil ditemani oleh musik-musik dari kesenian khas Banjar. Lucu kan? Ya, ini adalah sate tambahan dari Koleo ya. Ini sate apa kok? Pakai ayam. Sate ayam.
sate ayam khas Banjar. Kita mau coba siapa bedanya ya. Woi, musiknya udah mulai. Oke, Enak. menarik. Kasih cabai sama ini. Jeruk. Makan koleo. Oh, enak. Enak. Nih, ini perkedel. Ya cuma ada khas di sini. Suiran telur dan juga daging ayam. Sesimpel ini, tapi enak. Jadi perkedel ini yang katanya hanya ada di Soto Banjar, boy. Betul kan? Uniknya, soto Banjar di sini yaitu kita ditemani dengan lagu khas dari Banjar. Sungguh unik banget bukan? Di sini juga ada spot yang langsung menghadap ke sungai. Jadi kalau bosan dengan view perkotaan yang cukup padat, di sini kau bisa melihat view yang unik dan adem di hati. Harga makanan di sini juga menurut kami cukup bersahabat ya. Soalnya ini enak banget, boy. Di sini juga ada makanan khas Banjar loh yang cocok dijadikan cemilan. Kami mendapatkan rekomendasi juga dari Brother Boy yang tinggal di Banjarmasin. Mereka mengatakan bahwa kita wajib mencoba lontong khas Banjar. Jadi, ayo kita kuliner lagi, yaitu ke lontong Orari. Ini adalah disebut dengan lontong Orari. Terkenal banget katanya. Cuman pas kita datang memang untuk ukuran tempatnya nggak luas-luas banget dan parkiran mungkin muat untuk maksimal 3 mobil aja. Jadi kita tiba di sini di jam 2.45 Wita. Oke, ini harga-harga makanannya. Jadi dia selain lontong juga ternyata ada nasi kuning, boy. Tapi pasti kita coba lontong, boy. Nah, boy, ketupat kita sudah datang ya, lontong tepatnya. Kayak lontong Orari, kita pesan yang lontong ayam dan telur. Kesan pertama saya itu lucu ya, karena saya kira lontong yang kotak-kotak biasa atau bulat, tapi ini lontong bentuknya segitiga besar, ini gede banget. Jadi kita harus potong manualnya sendiri, dan kuahnya ini sangat-sangat menantang ya, karena ini tuh kayak santan dan plus minyak-minyak dari cabai ini. Apa kita belum makan aja tuh kayak hidung udah berair, boy. Oke, kita tes pertama tuh kuahnya dulu ya. Kuahnya ini persis banget kayak kuah kalau mama saya di rumah itu bikinkan kita tuh santan kelapa rebung ya, rebung atau tulas kelapa. Ini mirip banget. Dan ini ada rasa manis yang gurih. Memang cita rasa di Banjar rata-rata tuh dinomisi dengan rasa manis, boy. Oke, kita coba ketupatnya sekarang ya. Oke, ini ketupatnya, boy. Kita potong sendiri, boy. Ketupatnya itu dia ada aroma daun hijau-hijauan gitu. Ini pasti dibungkus pakai daun, minimal pisang. Karena biasa ada ketupat sekarang tuh dibuat dengan plastik, dibungkus plastik. Ini masih pakai daun, jadi wangi daunnya tuh dapat banget, boy. Oke. Oh, selain daging ayam, ternyata benar dia ada ini pasti tunas kelapa atau nangka ini. Kita coba ya. Benar. Ini ada nangka, boy. Pantas rasanya jadi manis-manis gurih gitu. Oke, telurnya ini juga buat telur rebus biasa. Ini telur yang sudah disemur. Mantap, boy. Enak. Serius. Ini satu porsi ini bisa makan berdua kalau kalian mau. Karena ini gede banget. Nah, telurnya ini sudah disemur. Ini enak banget. Oke, kita tes ayamnya ya. Ini ayam tuh yang akan kalian temukan di nasi kuning karena dia tuh ayam yang sudah digoreng ya, ditumis dengan cabai. Oke, dengan kuahnya. Manis dan gurihnya cabai itu enak banget. Tekstur dia punya ayam itu lembut. Dan kemudian memang sih berminyak, tapi enak ya. Ini adalah minyak sangat enak banget. Walaupun kalau kalian dari atas nih, ini gila minyaknya tuh menggoda sih. Cuma ya untuk kolesterol kayaknya jangan terlalu banyak. Overall ini salah satu lontong yang wajib dicoba kalau kalian main ke Banjarmasin. Makan dulu, coy. Setelah kuliner, kita pun kembali ke hotel dan rehat.
karena besok pagi kita akan bangun subuh-subuh untuk pergi ke salah satu atraksi wisata yang paling terkenal di Kalimantan Selatan, yaitu Pasar Terapung Lok Baintan. Dan selamat pagi, boy. Dan sekarang kita sedang berada di dermaga Siring 0 km. Di jam kita tadi itu bangun 4.30 pagi Wita. Kita langsung berangkat dari pusat kota ke dermaga, ini hanya butuh sekitar 10 menit. Dan kita akan bergerak untuk menuju ke Pasar Lok Baintan. Jadi untuk menuju ke Lok Baintan itu butuh waktu kurang lebih naik kapal itu 45 menit. Nah, dan kemudian kenapa kita pagi-pagi banget? Kan kita mau ngejar namanya sunrise. Yaitu salah satu attraction wajib dicoba di sini katanya adalah melihat matahari terbit dan terbenam ya, kalau dapat yang sunset ya nanti sore itu di Sungai Barito. Bang, apa nama kapal ini, Bang? Klotok. Oh, ini klotok juga. Klotok, getek. Ya. Itu apa yang besar itu? Oh, ini itu. Oh, alah, kukira kalau itu klotok. Rupanya ini disebut dengan kapal. Klotok tuh ini. Hari ini kita bersama Bang Rijal yang juga The Boy naik klotok dan siap menuju Pasar Lok Baintan. Jadi sih cukup luas, boy, dan nyaman ya, karena kursinya sudah ada busa, ada sandaran. Yang penting jangan hujan. Karena kita punya nih sistemnya tuh apa namanya? Manual. Open sunroof. Mantap. Jai. Pemandangan saat kita menuju ke Lok Baintan sungguh sangat indah. Suasana sepi dan tenang, namun tetap menarik dengan lampu-lampu kota yang menyala di sepanjang jalan. Rasanya kayak bukan di Kalimantan deh. Tidak terasa, perjalanan selama 45 menit dan terlihat langit sudah mulai terang. Dan kami pun mulai didatangi para acil-acil di Lok Baintan. Pagi, Bu. Jeruknya coba. Jeruk ada. Boleh, bentar. Ini coba dulu. Coba Bang Rijal. Ya, Bang. Lucunya di sini, kita selalu dikasih tester dulu nih. Dan banyak juga acil-acil di sini yang jago pantun. Cantik kita macet rumah melati di pinggir kali harum semerbak di pagi hari. Jadi kalian berbagi insya Allah surga. Cakep. Pagi-pagi tuh dapat pantun. Aduh, pagi-pagi udah dapat pantun, boy. Nah, pisang apa itu, Beb? Pisang mauli. Mauli. Oke. Bilang beli. Juga dia halal. Oh, gitu. Oh, jadi kalau ini beli tujuan halal. Amin. Amin. Kasih ya, Cil. Makasih. Kami kira sini cuma ada sayur, rupanya di sini juga banyak jual gorengan loh. Kopi langsung dari Lok Baintan. Telur dijual. Udah bos. Masa jeruk? Kayaknya jeruk biar. Oke, kasih. Jual. Beli. Terima kasih. Kasih. Banyak. Jadi kalau kita beli sama acil-acil, nah kita ngomongnya beli, nah beliau bilang jual, lalu halal gitu ya. Buah kedondong, buah naga. Dia yang ganteng, aku yang punya. Woi, emas tapiannya. Jadi kita sampai di Lok Baintan dan disambut dengan acil-acil, langsung semua menyamperin kapal kita, boy, keren. Tuh, dari pagi nih, loh, mataharinya belum terbit tuh. Jadi para penjual dan pembeli wajib pandai berenang, boy. Nah, the problem is kita tak pandai berenang. Jadi kalau kau orang Banjar dan kau tak bisa berenang, kau orang Banjar. Kami merasakan suasana yang khas dan unik, yang tidak bisa kita temukan di tempat lain. Di sini sungguh ramai dan nuansanya sangat berbeda. Wah, terlihat langit sudah mulai cerah. Dan baik sekali sampan yang berada di bawah jembatan ini. Pasar Lok Baintan merupakan salah satu pasar tradisional dan merupakan salah satu pasar terapung terbesar yang ada di Kalimantan Selatan. Dari info yang kami dapatkan, ternyata pasar Lok Baintan ini telah menjadi pusat perdagangan sejak ratusan tahun yang lalu.
dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Terapung, jualan. Kak coy. Dikasih tester ya, Beb ya. Ada. Bukan batok. Manis. Manis. Berapa, Bu? 2,15 3,20. Oh, boleh ambil 2 berarti, Beb. Dua kayak gini 20 ya? 3 sayang. Kalau 3 20. Ya udah. Ambil 3 lah. 3 ya. Ambil 3 lah. 20. Nah, kalau gini adalah kapal dari turis ya. Jadi kapal. ini turis-turis dari Banjarmasin datang main ke sini. Iya. Aman. Perbedaan yang paling terasa antara pasar Lobak Intan daripada pasar umumnya adalah pasar ini memiliki unsur budaya dan tradisi yang lebih kental. Selain menjadi tempat jual beli, pasar ini juga menjadi tempat pertemuan dan interaksi antar penduduk setempat dengan caranya yang unik banget. Saking ngefansnya dengan Cik Riana, acil-acil di sini mengajak Cik Riana untuk ikut jualan juga. Seru ya? Sudah aktif ya nih? Sudah. Jualan coy. Iya juga. Kayak jualan gitu. Nah, Kita jalan-jalan kah? Ceriana. Hey. Kalau ada lampu ya jangan nyalain lilin. Kalau ada Ciyana jangan cari yang lain. Pontianak. Bang Rizal juga ikut dengan Cik Riana dengan sampan-sampan lain bersama juga acil-acil lainnya. Nah, Cik Riana langsung diajak ke tengah oleh acil-acil di sini. Sudah cocok belum nih? Cici Riana jadi acil di Lobak Intan. Semoga dagangan laku ya. Lucunya di sini, acil-acilnya asli jago banget dengan pantun. Lobak Intan sungainya bersih. Anak pesantren turun mandian. Acil ucapkan terima kasih karena kamu sudah berkunjung ke Lobak Intan. Kembang gerugut di pinggir kali, anak Cina berkawan-kawan, hati takut jadi berani melihat bunda cantik kayak perawan. Aku sama dia tuh. Makan doren buru-buru, kamu keren, I love you. Coba dulu di Kalimantan. Jadi kamu boleh coba dulu. Itu ada ikan sepat, ada ikan seluang. Itu ada 2 macam. Ya kalau itu seluang, ada sepatnya juga ada. Ya, cobain crispy. Itu seluang. Ini aku ada 2 yang matang. Kasih sama siapa, Pak? Ah, itu boy, ada istri kita boy. Cari akan Ah, mas, ada sepat boy. mas, yang lebar. Yang lebar. Makan. Makan apa lah itu di sana? Ini. Nah, Hari semakin terang dan makin ramai lagi acil-acil berkumpul di sini. Soalnya selain pasar tradisional, Lobak Intan juga terkenal sebagai tempat pariwisata yang wajib dikunjungi ketika kita di Banjarmasin. Jadi mereka sudah sangat wajar dengan wisatawan di sini. Kalau kalian Bagus lihat kalau yang ada belanja sampahnya nih. kosong, itu mereka lagi belanja. Berarti pihak pembeli itu. Kiri, Cil. makan sosis. Oke. Jangan lupa diiris-iris. Hai. Acil mau sukses. Maka itu dapat kiri. Woi. Kata siapa pasti barter boy? Apa nama channelnya? Acil pantun Arbaina. Gila boy, YouTuber boy. Oke, ini beneran jual pentol bang. Pantun. Oke, jadi dia ngebakar bakso di atas sampan. Luar biasa. Satu berapa mas? 10.000. Oke, satu aja cukup deh. Nih kasih ke Bebe nih. Pontianak, Kalbar. Oke, kasih bang. Nah, tabrak kau ke debam. Aman. Oh. Ada yang bawa kompor boy. Wale boy, wah biasa. Guys, tasku guys. Pelan-pelan. Aman. Nah, naiklah pelan-pelan. Ingat, jangan lompat. Hanya perlu. Iya, gak lompat. Aman, guys. Nah, dah aman. Yeay. Gimana saya jualan?
Bahagia. Laku nak? Nggak laku masalahnya, boy. Tak pada jual kau nih. Tas apa ini? Ini namanya tas manik dari Kalimantan. Tas manik. Ya, Oh. harganya 35.000 sayang. Oh. Ini. Jangan lupa di follow YouTube-nya. Apa tadi YouTube-nya? Tante Arbaina. Siap, makasih Kak ya. Ini baik banget loh, ramah banget. Thank you. Kamu makan pisang, Iya. makan jambu. Kamu bilang sayang, I love you. Aduh, mantap. Hati-hati ya. Nah, itu Lok dia. Baintan tuh karena ada cerita sejarah sedikit ya. Nice, mantap. Iya. Mereka dulu ada seorang kakek menjaring di sungai. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah guci. Nah, guci itu berisikan intan. Setelah beliau angkat, ternyata lepas. Oke. Lalu beliau tuh tidur setelah yang lontar tadi kan karena itu terlepas. Kata beliau dari rezeki pian ke emangnya apa dalamnya aja kakek itu. Dalamnya intan. Jadi dinamain dengan lok baintan. Lokbah tuh ada arti. Lok tuh terlalu dalam, Oh. intan tuh permata. Oh, Itulah intan di bawah. sejarahnya. Mantap. Jadi kalau kita nyelam di bawah nih ada intan. Ada intannya di sana. Tapi orang tertentu ya, karena itu masalahnya goib. Oh, barang goib lagi luar biasa. Mistis lah. Ada pantangan nggak di sungai-sungai sini? Enggak ada sih. Cuma Tumben. kan jangan kalau malam-malam tuh kan jangan membawa makanan-makanan yang mengundang alam gaib. Contoh, Seperti telur, pisang, onde-onde, lakatan. Itu aja. pisang nggak boleh. Sama huli. Ya kalau malam-malam kan jam 1 malam tuh ya harus ditawarin dulu di bawah air nih. Misalnya tadi dibuang satu kok Dibuang satu, misalnya dibuang satu dikasih satu. gitu kok Jo. Oh, Kalimantan rata-rata gitu kok Jo. Iya, itu malam Jumat ya. Kalau Malam kita, Jumat. Ya, katanya itu malam Jumat. Jangan bawa Kopi yang biasa sama aneh-aneh. juga kok Jo. jadi kalau kita bawa pisang, buang satu ke air. Sini bawa telur, kasih telurnya di air. Satu biji lempar ke air. Ya, Uh. itu malam Jumat ya. Apa yang terjadi kalau tidak dilakukan? Terjadinya bisa mogok kapalnya. Sampan kan? Hah? Namanya betawaran. Iya, Oh, namanya betawaran ya. Oh, Karena betawaran. kan kalau malam Kliwon tuh ya macam-macam yang keluar lah. Setelah asik bercerita, kami pun pamit karena masih mau lanjut ke tempat lainnya. Mantap dan seru banget deh pokoknya pasar Lok Baintan. Sampai jumpa pasar Telapung Lok Baintan. Sampai bertemu kembali. Jadi kita mau numpang WC dulu dan kita coba ini lanting. Kalau biasanya orang sebut lambat, jamban. Jamban. Kalau lanting tuh, Jamban itu baru lanting. biasa tuh lebih apa? Bangunan. Itu yang bawahnya itu. Oh, Ya, lebih terpisah. dasar. Ya, Oke. ini bagian dari wisata, nah wisata Jamban. Oke, makasih Pak. Oke, aman. Ya, thank you. Oke, kita akan mereview dulu. Review loh. Cemplung, boy. Oh, tradisional dasar alami. Baru kok. Jangan lompat, melangkah. Nah, pintar. Kasih Bang. Kalau kalian mau main ke Lok Baintan ataupun ke pulau lainnya, bisa lihat inilah list harganya. Jika kalian tidak sempat ke pasar Lok Baintan, kalian bisa ke dekat jembatan Siring ini yang disebut dengan Pasar Terapung Siring. Dan selamat pagi. Kita langsung dari Pasar Terapung yang ada di Banjarmasin. Jadi sekian lama ya kita cuma bisa nonton di TV. Akhirnya hari ini Kita di tempatnya juga. ya ini Pasar Terapung yang disebut dengan 0 km Siring. Sebenarnya ada dua buah pasar terapung yang terkenal di Banjarmasin. Yang pertama adalah yang Lok Baintan namanya. Yang kedua ada di Pasar Siring. Cuman kalau kalian mau lebih dekat dari kota Banjarmasin, tempatnya adalah tempat paling tepat. Karena hanya berada, mungkin hanya butuh 10 menit dari pusat kota udah sampai ke sini boy. Jadi mereka kompakan jualan sayur, jual buah. Dan menarik adalah panggilan untuk mereka adalah acil-acil ya. Acil tuh kayak tante gitu loh. Ya, Beb ya. Iya. Oke, dan kemudian di sini itu saya suka kenapa kan dermaga ini udah modern banget. Ini dibuat dari plastik PVC yang tebal sekali. Mabuk, coy. Jadi menyenangkan gitu loh. Dan udah bersih di sini. Ini pasar tradisional sangat bersih dan menarik. Jadi bukan hanya pasar, jadi juga cuma wisata gitu loh. Gimana kesan pertamanya Riana di sini? Wow, agak lucu sih, sama bagus banget. Iya. Kita nggak Kita pernah nggak ketemu. pernah loh ketemu gitu kan. Iya, coba sih ketemunya. Lucu ya, kita cuma setiap hari nontonnya RCTI, oke. Iya, iya. Aku lagi nyari emak-emak yang itu loh, yang kasih jempol. Kan udah meninggal. Oh, oke. Ada beritanya kok Oke. kemarin.
Yaudah, kita akan recreate ulang RCTI Oke lagi sini. Pasar terapung di sini akses gampang banget ya, karena hanya pukul dermaga dan kamu nggak perlu capek-capek pakai perahu. Bu, satu sisir pisang kayak gini berapaan? Oh ya, itu satu sisir 25 ya. Mau pisang nggak? Kita menemukan jajanan yang unik banget di sini. Bu, ini apaan ya, Bu? Jagung. Oh, jagung. Biasa di ngapain ini, Bu? Kelapa. Langsung dimakan gitu? Makan mau beli tahu. Oh, Satu 5.000 nah. oh satu gini 5.000. Oh, jagung. Coba lu. Mau coba nggak? Coba lah, Bu, 5.000. Namanya apa, Bu? Lemang, ketupat? Lupis. Lupis. Oh, lupis. Gula merah. Oh, Aiswan. Gula merah. Nah, begini gula. Oke, iya. Pakai kelapa dua. Oh, Pakai gula merah. oke, iya. Lucu ya. Sama seperti di Lok Baintan, di sini juga ada kapal khusus turis yang mau secara dekat merasakan suasana di tengah pasar terapung Siring. Ibu, rambutan berapa? Ya, 5.000 per? Oh, satu ikat. Minta 2 ikat, Bu. Kita awalnya agak bingung bagaimana cara ibu-ibu ini mengambil barang jual mereka di ujung sampan. Ternyata begini toh caranya. Acil-acil saling bantu jualan satu sama lain, sambil bantu ambilkan segala macam barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Sungguh kerjasama sangat bagus dan mengutamakan kepedulian antar sesama penjual. Menarik sekali. Di sini nih, Hong. Oh, sini ya. Ini okean. Oke, makasih. Acil-acil di sini selalu tawarin tester loh. Jadi barang jualannya nggak kaleng-kaleng deh. Kamu udah rasakan enak, baru kau beli. Manis ya? Manis ya? Nah, karena Cici Riana takut jatuh, jadi saya gantiin aja belanja dengan acil-acil di sini. Pisang hijau berapa, Bu? 15, boleh. Yang manis ya, satu ya. Siap. Ah, nggak usah, pasti manis. Berarti pisang hijau satu. Itu buah apa ya kuning-kuning itu, Bu? Ya. Mentega? Ada ini itu tapi. Bu capi. Ya, tapi itu mentega. Ah, Kecil lagi nah. Pisangnya aja. mantap. Boleh. Boleh. Berarti ini satu ini berapa? 10. 10, boleh. Ini ya pisang aja ya. Boleh. Di sini ya. Siap, Cil. Nah, ini pisang raja ya. Pisang aja. Ini berapa, Cil? 10, boleh. Ini juga. Boleh. Oh iya, barengan. Barengan lah. Boleh. Berarti kalau jualan gini harus pandai berenang nggak, Bu? Harus pandai. Kalau jatuh nanti kalau tenggelam kelelep. Emang pernah lagi jualan jatuh, Bu? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Oh, kakinya udah jago ya. Berarti yang beli juga harus bisa berenang. Oke, siap. Sudah. Oh, ini mesti pandai-pandai nih. Iya, pandai berenang. Oke. RCTI oke. Pontianak oke. Apa itu? Jeruknya udah ada. Saya cari yang belum ada nih, saya cari lagi. 10 ya. Iya. Oke. Ya, siap. Siap, kasih Cil. Akak jualan, gimana beli? Ya jual, Oh. sembako halal berkah. Oi. Pisang apa itu? Yang muhli. Muhli. Ya. Muhli. Aja. Bentar Cil ya. Satu. Terima kasih. Kayak gimana pantunnya satu dulu, Bu? Ya pantennya. Ah, gimana? 43 di dalam dukung. Cakep. Yang kedua merapahinya. Cakep. Ade berkunjung ke pasar Terapung, kami semua dapat berkahnya. Iya, mantap. Lucu-lucu. Mana ini ada yang belum? Ah, rambutan boleh belum? 10.000 juga. Ya, terapung 10. Ya, semuanya 10 deh. Siap.
Ini pesta buah saya malam ini. Bagus banget. Oke, kasih cil ya. Bu, 10.000 dapat berapa ini ikan? 2, siap. Boleh, saya mau pisang 10.000. Yang mana? Yang kecil boleh, kecil. Oke, kasih cil. Lihat dulu ya. Dapat berapa itu harganya? Boleh, 1. Siap. Kasih cil ya. Mana? Oh, jual bakul juga. Oke, boleh. Bakulnya berapa, Bu? 15.000 satu. Oke, boleh 1 bakul. Oke, kita belinya kebanyakan. Udah kita naik motor ya, jadi nggak apa lah. Yang bisa angkut kita angkut aja, boy. Kesan kami di pasar terapung ini asik banget. Jadi Acilnya tuh ramah-ramah ya. Selamat jalan. Ya, makasih. Ya, makasih ya ibu-ibu, Acil, makasih. Nanti ya. Ya, lanjut. Setelah selesai berbelanja dengan acil-acil yang ramah banget di pasar terapung Siring, kami pun pulang dengan bahagia. Kita kembali ke hotel, ke mall. Jadi beli terlalu banyak. Ini nggak mungkin habis. Jadi kita mau bagi-bagi ke teman-teman Dia yang bantu kita jagain parkir, Bambang ya. karyawan semua dulu nih. Banyak banget. Ini belum, ini satu. Sani banyak masih ada banget lagi. lagi di dalam. Ini sini masih belum lagi. Ini belum. Aku angkut ini ya. Kau ambil kantong itu. Yang bisa kau bawa dulu lah, Beb. Bisa, ini aku mau ke sakom dalam. Ya udah, empat lah. Hai Bambang. Bambang. Mau bagi-bagi cemilan pagi. Beli kebanyakan. Beli kebanyakan. Ya, lanjut Kak ya. Bagi cemilan pagi. Oh, belinya siap. kebanyakan. Sama-sama. Makasih malah. Aman. Ayo, minta lagi. Oke, ya, kasih Pak ya. Bagi-bagi. Oke, ya, kasih Pak ya. Pagi. Pak, ini buah sapu habisin ya. Terima kasih Pak. Ya, kasih Pak. Tidak terasa, sudah 5 hari kita jalan-jalan di kota Banjarmasin. Sungguh kota Banjarmasin memberikan kami pengalaman yang sangat berkesan dan tak terlupakan. Terima kasih banyak Banjarmasin. Bambang. Oke. Kita tiba kembali ya, ke Bambang dengan bahagia. Luar biasa. Jadi sekarang kita mau siap-siap dulu untuk menuju ke kota berikutnya, yaitu ke mana? Banjarbaru. Banjarbaru. Jaraknya sekitar 1 jam mungkin dari sini. So kita mau naikin motor kita si Ucok ke Bambang. Oke, gimana kondisi Bambang? Baterai Bambang tinggal berapa persen? 50. 50% ya? Kemarin 80-an pas kita pertama kali ditinggal. Sekarang masih oke lah ya. 50% oke lah. Oke lah. Oh ya, ini lupa. Dan ini adalah ganjal yang kita bawa jauh-jauh dari Kalimantan Barat. Ini ganjal besar dengan tujuan kalau Bambang suatu hari nanti gagal nanjak, ini tuh bisa untuk ganjalin dia. Aman, Beb? Aman. Yakin, Beb, ini aman? Jadi kaki kau ya? Ya. Aman, aman, aman. Aman? Aman. Oke. Perfect.
Dan sampai sini dulu petualang kita di Banjarmasin, Ibu Kota Kalimantan Selatan ya. Capek banget seharian ya keliling Lumayan. semuanya. Banjarmasin luar biasa boy ya. Ini adalah bukti bahwa Kalimantan tuh rame ya. Iya. Kata siapa Kalimantan hutan boy. Ya. Dan seperti biasa jangan lupa berapa? Follow IG kita di Jajago ke Indonesia. Karena di sana Ciriana akan selalu update kita tuh nanti mau kemana, hari ini di kota mana. Ya. Tapi Baik Bandar Boy itu udah chat, kita udah lewat jauh gitu. Iya. Baru kayak chat gitu. Makanya lebih gampang follow IG kita ya. Dan kita mau lanjut dulu ya, kita mau tidur awal, besok pagi kita mau berangkat. Oke. Dan saya bertemu di besok berikutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu sederhana. Dadah. Ini berlian atau intan? Berlian. Oh, ini lebih mahal berarti. Oh, ini sudah menjadi berlian, harganya 5.000 per biji. Looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions. Yeah, now I'm up against the wall, and I'm looking for your attention. Masih nonton ya? Jadi kita cuma mau ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru menonton channel kita. Selamat bergabung di keluarga besar kita ya. Dan berhubung masih banyak nanyain kerjaan kita apa, sebenarnya kerjaan utama kita selama traveling adalah di asuransi. Kita sudah lebih 10 tahun di profesi ini dan membantu ratusan klien di seluruh Indonesia. Jadi buat kamu yang beli asuransi untuk keluarga, papa, mama, atau siapapun juga bisa kontak di DM IG kita. Dan buat kamu yang suka konten ini, kamu bisa support kita dengan klik link yang ada di bawah untuk traktir bensin untuk Bambang. Terima kasih untuk Bade Boy yang udah support atau menjadi member di minggu ini. Yuk kayak gini. Tunggu kami di kota kalian ya. Dadah. Dana yang terkumpul akan kami alokasikan untuk membantu sesama selama kita perjalanan keliling Indonesia.